Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan terjauh dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kan tetapi sebelum materi kita bahas, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya bermanfaat untuk kita semua dan diberi kelancaran untuk kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak melihat seorang yang sedang memegang panah lalu sedang memakai pakaian adat? Nah, di sini terlihat ini adalah salah satu suku yang terdapat dari Pulau Papua. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang suku yang ada di Papua. Ada apa saja ya di sana? Nah, hari ini materi tersebut adalah materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarnya dan mungkin ada juga yang sudah menghafal lagu tersebut. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Apuse. Apuse dengan lagu dari Papua, dan lagu ini mempunyai tempo moderato. Lagunya seperti ini. Apuse kokondau ya Rabbi sore dorendri uflenso bani nema bagi pase arafape aswarakwa arafape aswarakwa apuse kokondau ya Rabbi sore doreri uflenso bani nema bagi pase arafape aswarakwa arafape aswara
Papua. Nah, seperti itu lagu Apuse yang berasal dari Papua. Kalian semua harus menghafal dan nanti akan menyanyikan dalam sebuah video. Apakah kalian merasakan adanya perubahan tinggi rendah nada pada setiap suku kata yang kita ucapkan pada lagu tersebut? Ada suku kata yang kita ucapkan dengan nada yang tinggi, lalu suku kata berikutnya diucapkan dengan nada yang semakin tinggi. Ada juga suku kata yang diucapkan dengan nada rendah, lalu suku kata berikutnya lebih tinggi dan suku kata berikutnya lagi semakin tinggi. Nah, di sini ada kata Apuse kokondau. Nah, di sini sudah menunjukkan dari A ke Po itu naik lebih tinggi. C itu lebih tinggi lagi. Ko dia turun, kon dia naik lagi. Da dia turun dan O dia turun lagi. Nah, garis ini disebut sebagai garis melodi. Pada saat kalian menyanyikan lagu Apuse disertai gerakan, kalian melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan kalian tersebut melibatkan otot kaki dan otot tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Jika kalian sedang memberikan pensil ke teman, memberikan buku ke teman, atau memberikan penghapus ke teman, itu juga membutuhkan gaya otot, memanfaatkan gaya otot. Dengan pemanfaatan gaya otot, kita dapat memindahkan benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sapi menarik pedati. Nah, ini adalah manfaatnya memindahkan barang atau menarik barang. Sapinya dari tenaga otot sapi dimanfaatkan untuk memindahkan sebuah barang. Lalu berjalan atau berlari ini juga membutuhkan atau memanfaatkan gaya otot. Nah, manfaatnya itu menggerakkan tubuh atau berpindah tempat. Tubuh kita akan berpindah tempat dengan kita berjalan atau berlari. Yang selanjutnya ada contoh lagi, menulis, mengepel, dan menyapu. Ini juga memanfaatkan gaya otot. Manfaatnya menggerakkan benda. Kalau menulis menggerakkan pensil, mengepel menggerakkan alat pel. Jika menyapu juga menggerakkan benda sapu. Apakah kalian masih ingat dengan bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia? Mari kita baca kembali secara bersama-sama. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah
41.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari bacaan tersebut kalian pasti menemukan berbagai informasi, baik informasi yang sudah kalian ketahui maupun informasi yang baru kalian ketahui. Kalian sekarang mari kita tulis informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Nah, informasinya mungkin sudah anak-anak mengetahui dan mungkin juga ada yang baru diketahui. Informasi dari teks suku bangsa di Indonesia. Teks suku bangsa di Indonesia, pengetahuan yang sudah diketahui mungkin sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Itu sebelumnya kita sudah tahu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, adat, dan budaya. Tapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, sedangkan pengetahuan yang baru kita dapat atau baru kita ketahui ada berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku, sangat banyak sekali. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Nyanyikanlah lagu apostil tersebut disertai dengan gerakan bebas. Nah, kalian harus menghafal lagu apostil tersebut tanpa membaca teks, anak-anak video, dan disertai menggunakan gerakan bebas. Bebas mau menggunakan gerakan bagaimana, anak-anak bisa mengembangkan gerakan itu dengan sendirinya. Tugas kedua, tuliskan 5 contoh lain pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari selain yang sudah dituliskan pada materi yang sudah disebutkan. Jadi di luar itu anak-anak harus mencari contoh lain. Nah, kali ini materi sudah selesai. Demikianlah materi kita kali ini. Membaca akan membuat jendela dunia. Perbanyaklah membaca agar kalian lebih banyak tahu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.